Hai study mates, kembali lagi bersama your study partner, Let's Study. Nah, hari ini kita akan belajar speaking part 2, giving a long response for cue cards untuk IELTS speaking. Dan tentunya, tidak lupa juga bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Okay, before we start, I would like to introduce myself to the new friends. Study mates, perkenalkan, aku Kak Marinli. Aku seorang English tutor di bimbingan Konstanta, and below are my English career achievements. Seperti yang dilihat, aku sangat tertarik pada dunia English, literature, linguistics, dan juga komunikasi. My passion in the world of linguistics stemmed from the experience of living in the United States for about 3 years. Lalu aku kembali ke Indonesia dan ikut lomba-lomba yang ada di ranah English public speaking. Fokus kepada spelling bee, English debates, speeches, storytelling, and more. Seperti beberapa prestasiku yang tertera di sini. Aku punya visi untuk introduce Indonesia's culture to the world melalui diaspora. Dan aku bisa melakukan itu dengan bahasa Inggris. So, here I am teaching you study mates who can achieve something greater too. Salam kenal ya, study mates. Yes, kalau gitu langsung saja kita masuk ke pembelajaran kali ini. Let's go, study mates! Nah, pertama-tama kita akan melihat kepada objective materialsnya pada pembelajaran kali ini. Yang pertama kita harus build your confidence in understanding a variety of English accents. Jadi kita harus membangun kepercayaan diri juga untuk mengerjakan IELTS ya, dalam memahami beberapa bagian varian-varian aksen seperti British, American, dan juga ada Australian yang sering keluar di IELTS. Nah, kita juga akan mempelajari bagaimana strategi-strateginya untuk memahami unfamiliar accent atau aksen-aksen yang jarang kita dengarkan gitu saat IELTS ini akan terjadi di speaking ataupun listening juga. Dan tentunya kita akan practice, kita akan latihan untuk active listening dan juga mengklarifikasikan apa sih maksudnya tanpa kita berpanik ya. Nanti kita akan simulasikan bagaimana kita mengerjakan IELTS dalam cue card ini ya. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama di sini kita bisa melihat ada what is the examiner looking for. Ada beberapa poin-poin. Jadi sebenarnya itu para juri juri atau judgesnya atau pada penilaiannya itu sedang mencari apa sih ketika kita sedang berbicara. Yang pertama adalah untuk assess your ability to speak at length on a given topic. Lalu to see how you organize your ideas logically, and to evaluate your use of a wide range of vocabulary and grammar. Berarti kita mencari vocabulary dan grammar yang sesuai gitu ya. Dan juga check your pronunciation and fluency without interruption. Jadi mereka juga cek gimana kita cara pronounce-nya, apakah sesuai, apakah kita sangat fluent. Nah, di bagian ini examiner itu bukan cuma dengar apa yang study mates bilang gitu, tapi bagaimana study mates bilangnya. Mereka akan menilai kelancarannya, kosakatanya, tata bahasa, dan pengucapannya study mates. Nah, selanjutnya ini ada anatomi sebuah cue card. Nah, ini cue card itu bisa dibawa dan menulis poin-poinnya saja ya. Jadi jangan semua skripnya ditulis sama study mates di dalam satu kertas gitu. Jangan kayak begitu juga. Makanya kita akan latihan di video kali ini. Nah, anatomi sebuah cue card di sini ada describe person you admire. Ini sebagai contoh aja ya. Seharusnya sebaiknya kita jika misalnya di seluruhnya adalah mendescribe gitu, berarti kita bisa menjawab who this person is. Kita tulis dulu ini orangnya siapa, how you know this person, bagaimana kita mengetahui orang tersebut, terus what this person does, apa yang orang ini lakukan, and explain why you admire this person so much. Dan juga kita mengelaborasikan ya, berarti kita menjelaskan kenapa kita menyukai orang ini. Nah, ini hanya poin-poin pentingnya aja, tapi di dalam speaking itu bisa kita kembangkan masing-masing dan juga improvisasi gitu ya. Tapi kita tetap harus punya pengacunya dalam poin-poin yang ingin kita bicarakan gitu ya, yang ingin kita sampaikan. Nah, ini gunanya cue card. Jadi poin-poinnya saja yang ditulis, tapi nanti kalau misalnya transisi antara kalimat, antara topik-topik yang ingin disampaikan itu harus sering berlatih begitu. Nah, setiap cue card selalu punya topik utama ya, dan 3 atau 4 bullet points buat panduannya study mates. Jadi jawaban study mates harus mencakup semua poin-poin yang tertulis begitu. Oke, jadi di dalam IELTS study mates kita tuh ada yang namanya 1 minute preparation, dan ini krusial banget, jangan sampai panik study mates ya. Ini aku kasih tahu apa yang harus dilakukan dalam 1 menit itu, oke, for preparationnya. Pertama, baca dan pahami, ini sekitar 15 detik. Pastikan study mates itu memahami poin-poinnya yang disampaikan apa gitu, apa yang ingin disampaikan. Lalu brainstorm dan catat selama 45 detik nih ya, ini kasih strategi aja. Study mates bisa menuliskan kata kunci atau keywords yang bukan kalimat lengkap ya, tapi kata-katanya aja. Kalau kesulitan bisa bermain dengan 5W1H ya, who, what, when, where, why, how, etc. gitu. Misalnya who itu lagi ibu,
Terus strong and kind, variabelnya apa saja? How, my whole life, atau teacher gitu. What, itunya apanya bisa pakai nurse, helps people manage his family. Why, resilient, sacrifice, my role model. Oke, di sini kita gunakan waktu 1 menit ini dengan bijak ya study mates. Kita harus mencatat ide dan jangan buang waktu menulis kalimat panjang-panjang. Kalau bisa poin-poinnya aja deh study mates. Nah, lalu masuklah ke bagian bagaimana sih kita mengatur bicara 2 menit itu, study mates. Jadi, kita akan memberikan strategi kali ya. Ini kita akan bedah-bedah aja terlebih dahulu. Kita pakai struktur yang sederhana banget. Introduction yang cukup membutuhkan 10-15 detik, seconds, yang kita bisa paraphrase topiknya ya. Seperti contohnya di sini, I'd like to talk about my mother, who is without a doubt the person I admire the most. Terus address each bullet point. Nah, setiap bullet point yang misalnya tadi udah dituliskan oleh study mates, itu bisa dijelaskan selama 30-40 detik mengikuti urutan point cue card-nya study mates masing-masing. Nah, ini bakal jadi bagian tubuh atau body-nya di dalam jawaban study mates. Lalu kita tutup dengan conclusion, yaitu 10-15 detik kita mainkannya yang seharusnya adalah ringkas dan diakhiri dengan jelas. Contohnya, so that's why my mother is my greatest inspiration gitu. Nah, kita visualisasikan gitu ya. Diagram alur sederhananya seperti contohnya di sini ada introduction, poin 1, poin 3, lalu akan berakhir di conclusion begitu. Nah, study mates, di sini aku telah menyediakan satu slide mengenai types of question yang ini sering keluar. Jadi sini pertanyaan-pertanyaan yang sering keluar dalam IELTS speaking ini. Nah, study mates bisa latihan sendiri ya, bisa pause dulu videonya dan juga latihan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sering keluar. Nah, ini udah aku masukkan di dalam kategorinya. Contohnya di hometown, ada where is your hometown? Do you like your hometown? Do you often visit your hometown? Ini bisa dipraktis sendiri ya dengan menggunakan cue card dan juga strategi menggunakan 1 menit yang don't panic dan juga 2 menit untuk berbicara. Lalu juga ada yang contohnya di daily routine dan juga di dictionaries. For example, it could be very unexpected guys. Jadi apa yang ditanyakan bisa saja yang tidak kita kuasai misalnya gitu. Nah, makanya kita harus latihan sering-sering. Contohnya di dictionaries, do you often use the dictionary gitu kan? Kadang kita merasa kayak, oh enggak, jarang, kamu sudah outdated gitu. Nah, itu poin-poinnya tulis saja di dalam cue card-nya lalu dilatih dengan 2 menit tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam do's and don'ts. Nah, di sini ya do's and don'ts ya, seperti yang terlihat di layar ini. Do speak for the full 2 minutes if you can. Kalau bisa kita memaksimalkan waktu gitu ya. Dan juga do kita prepare atau kita kasih waktu untuk tulis bullet pointnya dan cover all parts of the task. Kalau bisa semua poin-poinnya itu tersampaikan begitu ya, tersampaikan biar examinernya juga tahu oh dalam konklusinya begitu. Terus use a variety of tenses. Kalau bisa kita menggunakan past tenses, present tenses, future tenses, dan juga vocabulary-nya yang cukup mungkin a bit complex gitu ya, seperti C1 atau C2 gitu. Terus do relax and try to enjoy telling your story guys, karena study mates kita harus natural juga ya, maksudnya of course the examiner wants you to speak very very fluent gitu, tapi di dalam bahasa sehari-hari juga sebenarnya nggak masalah, kita natural aja. Dan harap menghindari don'ts ini ya, don't memorize the answers, don't go off topic, don't write full sentences, jangan panik, dan juga don't give very short yes atau no answer. Misalnya ditanya kayak is your favorite food pizza, terus kayak yes, udah gitu doang. Coba dielaborasikan, coba dijelaskan begitu ya. Oke, kita akan masuk ke dalam practice. Nah, kayak gimana ini practice-nya di dalam speaking ini? Kan kita nggak ketemu langsung gitu, nggak ada di Zoom gitu, cuman lewat video. Oke, jadi aku akan memberikan 10 contoh soal untuk speaking. Aku akan menanyakan kepada study mates, dan aku akan memberikan waktu 1 menit untuk prepare your best answers. Lalu bisa di-post terlebih dahulu ya study mates. Setelah 1 menit tersebut, study mates bisa langsung membicarakan apa yang disampaikannya. Nah, setelah itu kita akan bahas satu nomor persatu nomor, dan aku akan berikan contoh jawaban yang menurut aku dari pandangan aku begitu ya. Nanti study mates bisa dibandingkan mana yang sesuai, mana poin-poinnya yang kurang dan sebagainya gitu. Jawaban-jawaban yang nanti akan aku bahas, yang kita akan bahas bersama study mates, itu jawaban dari aku pribadi begitu. So this is how I as a teacher
answer these IELTS questions for speaking gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke nomor pertama dan jangan lupa untuk di-pause study mates jika ingin mencoba untuk bersimulasi. Oke, kita masuk saja langsung ke nomor 1. Number 1. Oke, study mates, how did you all do? Ini jawaban aku ya. Nanti aku akan coba bacakan juga untuk pronunciation-nya sebagai satu contoh saja yang aku akan bacakan ya. Nah, tadi describe a place you visited that made a strong impression on you. Kita seharusnya memberikan jawabannya yaitu bullet points-nya, where it is, when you went there, kapan kita kesananya, what you did there, apa yang tadinya kita lakukan di sana, and explain why it made such a strong impression on you, dan jelaskan kenapa itu memberikan kesan yang sangat-sangat baik di dirimu gitu. Nah, ini contohnya jawaban dari aku ya. I'd like to talk about my first visit to Raja Ampat in Papua, which absolutely took my breath away. It's a pristine archipelago renowned for its incredible marine biodiversity. I went there about 3 years ago with a group of university friends during our summer break. We spent our days island hopping on a traditional boat, snorkeling crystal clear waters, and witnessing breathtaking sunsets. The most memorable activity was snorkeling. Amongst thousands of colorful fish and pristine coral reefs, it felt like swimming in a giant natural aquarium. The sheer variety of life was staggering. The reason it left such a strong impression on me was because it was a powerful lesson in conservation. Seeing such untouched beauty made me realize the critical importance of protecting our natural environment from threats like pollution and over-tourism. It was more than just a vacation, it was a profound experience that changed my perspective on environmental issues. Nah, itu contoh satu ya untuk describe place you visited that made a strong impression on you berdasarkan poin-poin tersebut. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Teman-teman study mates bisa langsung simulasikan lagi ya. Oke. Oke, gimana nih? Nomor 2, describe a skill you learn that you think is important. Nah, seharusnya kita menyebutkan what the skill is, apa sih skillnya, how you learn it, how difficult it was to learn, bagaimana itu sulitnya mempelajari skill tersebut, dan juga jelaskan kenapa ini penting untuk mempelajari skill tersebut, gitu. Apakah teman-teman study mate sudah menjawab yang sesuai kah? Oke, kita langsung lanjut lagi ke nomor 3 ya, study mates.
Okay, describe the time you help someone for number 3. Seharusnya kita bilang who you helped, siapa yang kamu bantu, how you help them, bagaimana kalian membantu mereka, lalu why you help them, kenapa, dan explain how you felt after helping them, dan jelaskan bagaimana perasaannya setelah membantu mereka, begitu. Apakah poin-poinnya sudah sesuai? Oke, kita langsung lanjut lagi ke number 4. And teman-teman bisa lihat di sebelah kanan ini ya untuk contoh jawaban-jawaban yang aku sendiri berikan begitu. Oke, langsung saja kita masuk ke number 4. Okay, di sini describe a famous person international that you would like to meet. Yang seharusnya disebutkan adalah who this person is, siapa tentunya, how you know about this person, bagaimana kamu bisa mengetahui orang ini, yang famous person ini, terus what this person is famous for, kenapa orang ini terkenal, dan explain juga, menjelaskan kenapa kamu ingin bertemu dengan mereka gitu. Kalau di sini aku jawabnya Ariana Grande because she is pretty cool gitu, karena aku emang musical lover banget sih guys, kayak Wicked and Les Miserables dan juga many more, Phantom of the Opera, etc. etc. Teman-teman juga bisa menjelaskannya seperti itu ya. Ini contohnya di sebelah kanan. Oke, langsung saja kita masuk ke number 5. Get ready guys. Okay, tell me about a piece of technology you find useful. Seharusnya kita bilang what it is tentunya, how you use it, how long you have had it, and explain why you find it so useful gitu. Teknologi ini kadang suka bikin deg-degan gitu ya, wow teknologi apa ya? Padahal kita bisa menyentuh yang paling sederhana saja, for example, our smartphone gitu, HP kita. Okay, how did you guys do? Right? Okay, let's move on to number 6 kalau gitu ya.
Oke, di sini menjelaskan describe a memorable event from your childhood. Yang seharusnya kita sebutkan dengan what the event was, of course, kapan dan di mana itu terjadi, who was with you, siapa saja yang bersamamu, dan explain why is it a memorable memory for you gitu. Kalau di sini aku jelasin tentang waktu aku ke New York City pas kecil guys, tapi gak harus yang kayak wah banget guys. Kalau memorable event tuh bisa aja, seharusnya aku nulis juga ya, kayak oh pertama kali aku nyobain pop ice di Indonesia, atau minum tahu nggak tea juice, oh my god sebut merek, tea juice gitu, teh pucuk sama teman-teman pas waktu lagi haus-hausnya, beli cemilan, beli cimol di SD dan sebagainya. Itu juga bisa jadi memorable event loh, nggak harus yang besar-besar banget, tapi bisa juga yang paling sederhana begitu ya study mates. Oke, lanjut kita ke next number. Okay, for number 7, describe a book you read that you found interesting. You should say what the book is, what it is about when you read it, dan juga explain why you found it so interesting. Of course, gitu ya. Ini bullet point-pointnya ya. What juga, when, and explain. Di sini aku tulisnya Franz Kafka's novella The Metamorphosis. Sebenarnya ini aku geli banget pas waktu baca itu, tapi itu memorable banget, itu interesting soalnya unik gitu. Nah ini unik-unik tuh nggak harus banget yang kayak wah buku klasik, atau iya kak aku jarang banget baca buku dan sebagainya. Boleh baca buku paket guys, kayak misalnya oh iya aku dulu misalnya belajar di buku paket biologi, itu menarik banget, aku belajar tentang bagaimana membuat yogurt dengan bakteri-bakteri misalnya gitu. Itu boleh banget loh, it doesn't have to be a very classic novels, atau it doesn't have to be Franz Kafka, nggak harus Jane Austen, nggak harus penulis-penulis terkenal juga nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Okay, next let's see what the question is. Oke, selanjutnya ini describe a traditional festival or celebration in your country. Yang seharusnya disebutkan what the festival is, when and where it is celebrated, what people do during the festival, dan juga menjelaskan kenapa sih festival ini sangat penting di negara kamu. Aku pilih Idul Adha soalnya aku paling suka Idul Adha gara-gara makan terus guys. Bisa makan terus, but you guys can answer apa saja, bisa Christmas, bisa juga kalau misalnya ada Halloween, mungkin ada yang menjelaskan Halloween juga. Di Indonesia banyak kok, dan juga ada beberapa event festival, mungkin 17 Agustusan, Kartinian dan sebagainya, boleh banget gitu. Ya, gitu. What did you guys answer? I'm actually curious. Drop a comment di kolom komentar ya. Siapa tahu ada yang ingin membagikan jawabannya. Okay, next number.
Right, number 9, describe a time you achieved a goal. Yang bisa kita sebutkan what the goal was, how you achieved it, how long it took you, and explain how you felt when you achieved it. Oke, di sini aku contohin pas waktu aku diterima di Universitas Indonesia, itu goalnya. Tapi teman-teman bisa banget kayak achievementnya, misalnya menang lomba pidato atau berhasil menamatkan sebuah course dan sebagainya, itu boleh banget gitu ya. Alright. Awesome. Last one, guys. Study mates, ayo. Number 10. Let's see. Okay, number 10 ini describe a hobby you enjoy. Yang harusnya disebutkan what your hobby is, seberapa sering kita melakukan hobi tersebut, dan bagaimana kamu pertama kali tertarik dengan hobi tersebut, dan juga jelaskan kenapa kamu suka hobi tersebut. Di sini aku gaming ya, aku emang suka gaming, guys. I like to play Minecraft, Roblox, Valorant, League of Legends, dan sebagainya gitu. I watch a lot of VTubers. I am a weeb, guys. Kalau misalnya ada yang mau mabar Roblox, let's go. Boleh username-nya di kolom komen, nanti kita mabar. Nah, hobinya di sini kita bagikannya, bedahnya seperti ini ya. Contoh teksnya. Oke. How did you guys do study mates? Dari 10 soal tersebut, mana yang paling sulit menurut study mates? Boleh tulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas juga selanjutnya ya. Alright, awesome. You guys did so well. 10 speaking, that's awesome. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, ada key main takeaways yang aku ingin berikan kepada study mates. Yang pertama, rekam diri sendiri. Bisa gunakan voice recorder untuk hear how you actually sound, bagaimana kamu menjelaskannya sendiri. Dan juga bisa berlatih dengan teman-teman masing-masing ya, study mates. Dan kalau bisa langsung think in English, coba langsung berpikir di dalam bahasa Inggris. Jangan sampai di dalam speaking di IELTS-nya study mates berpikirnya dengan bahasa Indonesia dulu, lalu ditranslate dalam satu kata per kata. Dikarenakan kita juga kalau penerjemahan tuh harus sesuai konteks tersebut kan. Jadi kalau bisa berlatih dulu sebelumnya, dan practice how you think in English. Bagaimana kita bisa berpikir juga dalam English. Jadi langsung instan gitu study mates. Dan tentunya terakhir, jangan menyerah. Semakin sering latihan, semakin percaya diri. And of course, yes, speaking itu kuncinya adalah percaya diri. Be confident on yourself, guys. You guys are so good. You guys are so well nih. Kalau misalnya udah sering-sering coba latihan dari IELTS speaking yang ada di study mates ini, semoga bisa nilainya langsung band tertinggi gitu ya untuk speakingnya. Amin. Okay, so that was the key main takeaways for today's lesson. I hope it helped you, study mates, to achieve your IELTS goals ya. Semangat study mates! Nah, dengan itu kita menutup pembelajaran kita pada video kali ini. Terima kasih kepada donatur Let's Study yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. Untuk para study mate bisa loh review kembali bahan pembelajaran secara lengkap melalui playlist Let's Study English ataupun website Let's Study loh. Jangan lupa juga untuk cek video lainnya untuk video pembelajaran gratis dari Let's Study. Nah, study mates juga bisa support Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya dengan scan QR di layar ini. Selain donasi dalam bentuk uang, study mates juga bisa share platform Let's Study kepada teman sekitar atau membagikan info via platform Let's Study ke social media study mates. I'm Marilyn Lee, and that's all for me. Thank you for watching and see you in the next video. Bye!